kemudian kan dia dengan memagar itu kemudian ngasih jaring-jaring kan begitu. Bisa saja ya menahan dikit-dikit, nggak bisa menahan abrasi keseluruhan, tapi minimal ada penghalang. Tapi terserah, wong saya ini bukan orang laut ya, bukan peneliti laut, bukan pengamat laut, bukan pakarnya laut. Ya silakan aja orang yang punya argumen seperti itu. Tapi kalau untuk supaya dengan pasang jaring terus kerang-kerang hijau bisa nyantol, mungkin itu bisa masuk akal gitu loh. Tapi yang pasti clear ya, clear dan pasti saya bertanggung jawab atas ucapan saya bahwa manajemen PIK kemarin jumpa pers tidak ada kaitan sama sekali, dan kami tidak ya memang tidak ada kaitan, jadi tidak perlu ada yang dijawab, memang nggak ada kaitan. Ketika ditanya itu siapa, ya itu tugasnya yang menjaga laut. Ya jujur aja ya, saya sebagai warga Indonesia prihatin ya ketika pejabat kita, dalam hal ini KKP misalnya, itu kan yang menjadi tuan rumah kan KKP, betul mas? Betul. Yang jaga laut kan beliau-beliau, masa sudah 6 bulan ini kok nggak tahu gitu loh kalau di pagar itu. Nah ketika di pagar itu apakah melanggar aturan dan lain-lain, makanya diperlukan sosialisasi, diundang nelayan, sehingga ke depan ketika ada laut yang dilakukan pagar-pagar bambu itu, masyarakat langsung bikin laporan, kan begitu, bener gak mas? Nah ini harus jadi introspeksi bagi yang menjaga laut itu, jangan nunggu rame baru bergerak menyegel, kan begitu. Nah ini jadikan bahan introspeksi, sosialisasikan ke para nelayan di sana. Kan nelayan itu kan tiap harinya ke laut mas, pasti tahu masang apapun di sana itu pasti tahu. Nah kasih tuh nomor teleponnya pelayan, jadi kalau ada orang yang mager-mager seperti ini karena itu melanggar undang-undang, melanggar peraturan kelautan, ya silakan lapor ke KKP gitu. Berarti terus ini pasti kan kalau proyek PSN ini memang tidak menyertakan kisaran sisir laut bisa? Enggak mas, gini loh, PSN PIK itu tanahnya negara. Berapa luasnya? 1754 hektar. Jadi tanah ini mangkrak, tanah ini terbengkalai. Sekali-kali ya kawan-kawan media itu nanti ke sana nih. Ya saya fasilitasi nih kawan-kawan media ke sana, investigasi ke tanah PSN, lalu kemudian ke daerah yang terdampak, termasuk saudara-saudara kita warga yang di sana yang direlokasi oleh PIK. Jadi ada proyek PIK, ada PSN PIK. Nah PSN PIK ini belum diapa-apakan tanahnya mas, gitu loh. Karena pemerintah sedang mengatur tata ruangnya, amdalnya, izinnya. Karena apa? PSN ini yang ngurusin perizinan semua itu negara, swasta sebagai yang ngerjakan. Ya dipahami ya. Jadi kalau kemarin ada oknum salah satu institusi yang mengatakan bahwa PIK telah memaksa warga dengan membeli harga 50.000 lalu dijadikan untuk membatalkan PSN PIK, ini nggak nyambung. Kalau yang tanah jual beli dengan warga itu mas, itu namanya proyek PIK, yang itu dibolehkan bangun perumahan. Tapi kalau PSN PIK itu tidak boleh bangun perumahan di situ. Nah, terus diboleh pakai apa? Nah, dibuat untuk penghijauan. Contoh mangrove yang asalnya 91 hektar, sekarang ini mas, di lahan PSN itu ada 1754 hektar itu 91 hektar berupa mangrove. Nah, komitmen antara Kementerian Ekonomi yang menterinya Pak Airlangga Hartarto dengan pihak pengelola itu, yaitu bahwa PIK sebagai pengelola berkewajiban di situ komitmennya untuk memperluas mangrove menjadi 500 hektar. Jadi di sana itu mas tempat rekreasi di PSN, tidak ada perumahan, tidak ada di sana. Gus, mungkin masih banyak masyarakat awam yang mengira kalau PSN ini menggusur orang-orang sekitar. Sebenarnya PSN ini tanah negara itu dari tahun berapa sih Gus untuk Nah, saya kalau tanah PSN yang pasti kan memang lama dan tercatat memang dalam lembaran negara. Yang pasti ibaratnya gini Mas, sampean punya tanah nih. Anggap aja PSN itu tanah sampean.
Lalu ketika sampean butuh, sedangkan di tanah itu ada sebagian warga misalnya sebagai petani garam, harusnya kan meminta sampean. Meminta, Pak, tanahnya saya minta ya karena mau saya pakai. Tetapi apa ketika pemerintah mau minta lalu disampaikan kepada pihak PIK, PIK tidak diam diri. Walaupun PIK ditunjuk sebagai pengelola tidak serta-merta lalu menempati tanah itu. Nah, PIK ngasih kerohiman per meter 10.000 kalau nggak salah. Itu kerohiman ya. Nah, tolong dibedakan proyek PIK dan PSN PIK. Ada semua, saya dikasih foto tanda tangan kerohiman. Nah, mulianya orang-orang PIK, mulianya Pak Aguan, ketika masyarakat yang sebagai petani garam itu walaupun diberi kerohiman, tapi ada juga surat pernyataan apabila warga masih ingin misalnya kepingin garap sawahnya, kepingin garap tambaknya, itu sama PIK dibolehkan selama proyek belum dikerjakan, selama belum ada pembangunan proyek. Jadi wes menerima kerohiman nih, harusnya kan pergi. Nah, tapi sama pihak PIK itu masih diberikan kesempatan. Saya juga ada lembaran tanda tangan warga yang kepingin masih garap misalnya sambil proyek dilaksanakan, ada itu. Nah begini Mas, persoalan PSN PIK dan proyek PIK ini kenapa rame? Karena banyaknya orang yang tidak paham tapi keminter. Banyaknya orang bahlul, kata orang Arab, orang bahlul, tapi ngomong kemana-mana, memprovokasi warga, sehingga akhirnya seperti gini loh. Misalnya saya, kenapa sih saya membela PIK, membela PSN PIK, walaupun banyak hujatan, saya nggak pernah keder saya dengan hujatan, dengan makian, dengan hinakan. Itu saya malah senang digitukan itu. Sama halnya saya melihat warna. Saya yakin itu bendera merah putih. Nah, untuk memastikan saya tanya nih sama yang punya bendera, bener nggak ini bendera merah putih? Iya, Gus, ditunjukkan nih, diterangkan jahitnya di sini, beli kainnya di sini. Ketika saya yakin bahwa ini warnanya merah putih, lalu ada orang melihat dari jauh yang tidak pernah tanya, tidak pernah lihat dari dekat, dia ngomong coklat, kuning, dia ngomong biru, putih. Apakah saya berpindah mengikuti orang yang tidak paham? Jadi sama seperti itu PSNP. Makanya saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pelan tapi pasti. Saya mengumpulkan kiai-kiai sebagai jembatan kemarin di mana? Di Istana Nelayan. Kami undang Yai Said. Kata Yai Said, PSNP. Yai Said itu nggak pernah berbicara PIK, tapi PSNP. Ihya'ul Mawad. Nah, ini yang nggak dipahami oleh orang-orang yang nyerang Yai Said. Bahkan Yai Said dituduh menggunakan dalil palsu untuk mengelabui. Ya, itu bahlul yang ngomong begitu, itu bahlul. Kenapa? Lah, Ihya'ul Mawad itu gini Mas. Kalau ada tanah terlantar, kalau ada tanah mangkrak nih, apalagi jumlahnya luas, lalu tidak difungsikan dan dirawat, maka kita berdosa. Nah, mungkin orang-orang yang nggak paham itu dianggap masalah tanah PIK. Beda, ini PSN PIK yang tanahnya mangkrak, tanahnya negara. Lah kalau tanah ini dibiarkan terus-menerus, sampai kapan terusan tanah ini terus mengalami abrasi? Nah, itulah Yai Said bilang, berdosa kita ketika kita membiarkan tanah yang mangkrak dan terbengkalai itu dibiarkan tidak dirawat. Dipahami ya untuk teman-teman ya. Boleh ngeritik, boleh, tapi jangan menghujat Kiai. Yai Said itu ketua umum PBNU. Sampai detik ini Yai Said Mustasar PBNU. Jadi kalau kalian ya dengan apa ya kedunguan katanya Rocky Gerung, nggak tanya, kata Bayu, nggak lihat lokasi, kemudian ketika Yai Said pidato juga nggak mendengarkan, lalu menyimpulkan, akhirnya jadi sesat gitu loh. Itu gitu loh. Bener nggak? Ayo, kalau ada tanah mangkrak, ini kan begini, ini PSN, saya pemerintah yang punya tanah, saya ketemu sama teman media yang punya duit. Hei, Rizal, kamu punya duit nggak? Berapa? Ya 40 triliun lah. Oh iya punya. Nah, aku punya tanah, luasnya 1.700, tapi jangan dibuat bangun proyek rumah. Nah, terus dibuat bangun apa? Ya penghijauan, penguatan lingkungan, lautnya dijaga,
misalnya taman safari, misalnya golf, misalnya Formula One. Terus di situ komitmennya menambah orang nganggur-nganggur jadi kerja ya. Ini maslahat apa mudarat? Coba saya tanya. Atau dibiarkan begitu saja tanah ini? Ya kalau dibiarkan terus sampai kita sudah meninggal terus, itu dibiarkan terus. Nah itulah kata ya Said, kita ini berdosa. Tanah dibiarkan terbengkalai, nggak dirawat itu gitu loh. Padahal bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Ada dana cair dari proyek wisata edukatif itu nanti menjadi PAD, uang rakyat kembali, begitu gitu loh Mas ya. Pokoknya jangan pernah lelah terus untuk berbuat baik, untuk edukasi, karena kata Yai Said, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita berkurang. Jadi kalau ada yang merasa terintimidasi, tanahnya dirampas, tanahnya digusur, silakan datang ke BKN. Kebetulan kantor kami ada di Lebak Bulus. Sertifikatnya beres, ahli warisnya beres, nggak sampai lama 3 kali 24 jam akan kita bantu untuk menyelesaikan, tentu dengan harga kesepakatan. Ini kita berbicara proyek PIK. Kalau PSN PIK tidak ada merampas tanah warga, ya, gitu ya.